Rasulullah. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Dan insyaallah tema kita pada malam hari ini adalah bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Itu dengan judul seorang yang mencari berkah dengan menggunakan pohon ataupun bebatuan ataupun selain daripada keduanya. Dan ini masih terjadi di zaman kita saat ini. Ada orang sebagai manusia masih mencari berkah, tabarruk, mencari tabarruk, mencari berkah, mendatangi pohon tertentu, atau dia menggunakan batu tertentu, menyimpan batu tertentu, menggunakan batu tertentu dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa manat ats-tsalitsata al-ukhra alaqul dzakara wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Ini ayat Masya Allah, termasuk ayat-ayat yang sangat penting bagi kita ketahui, karena dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan asal-muasal kesyirikan itu terjadi, baik itu di zaman para nabi dan rasul terdahulu sampai dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai pada zaman kita sekarang. Dan ini berlaku sampai hari ini, masih ada yang seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidakkah kalian melihat Al-Lata wal Uzza? Al-Lata wal Uzza itu sesembahan-sesembahan orang-orang terdahulu. Ya. Perlu kita jelaskan kepada jamaah sekalian, Al-Lata wal Uzza ini adalah nama orang-orang soleh. Ya. Orang-orang soleh yang kemudian mereka dibikinkan sebagai bentuk kesembahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa manat ats-tsalitsata al-ukhra, kemudian juga ada al-manat, nama-nama berhala-berhala orang musyrik zaman dahulu. Alakumul dzakar wa lahul untha. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, apakah kalian membagi sebagian berhala tersebut, ada yang memiliki status laki-laki maupun perempuan. Ini sama dengan orang-orang Bani Israel yang menjadikan Isa sebagai anak Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjenis kelamin laki-laki. Demikian pula dengan Uzair, ya, orang Yahudi. Demikian pula yang lainnya. Jadi dibagi, yang laki-laki ini, yang perempuan ini. Bahkan malaikat itu disebut anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagian pemahaman orang-orang terdahulu, bahkan mungkin ada sampai hari ini. Tilka idzan qismatun dhiza. Itu adalah pembagian, ya, dan tidak sepantasnya. In hiya illa asma'un sammaytumuha. Pembagian dan nama-nama yang kalian sebutkan tadi dari berhala-berhala tersebut adalah nama-nama yang kalian sendiri beri nama. Dan itu Masya Allah, ya, terbukti, ya, hari ini. Antum wa aba'ukum, kalian dan nenek moyang kalian, bapak kalian, kakek kalian, buyut kalian, leluhur kalian yang memberi nama itu. Masya Allah, terjawab sudah. Ini kalau kita lihat berbagai macam budaya, adat istiadat terkait dengan keyakinan keramat
tertentu, ya, bahwa keramat ini bisa memberikan manfaat bagi orang yang datang ke situ, baik itu jodoh, rezeki, bahkan keselamatan. Dan itu terjadi hari ini. Betapa orang mengagungkan kuburan-kuburan tertentu, ya. Oh, kuburan ini masya Allah ini wali, oh masya Allah ini dan itu, ya. Diberikan keagungan pada benda-benda tersebut. Padahal benda-benda untuk mengagungkan, membesar-besarkan nama benda-benda tersebut sesungguhnya datang dari antum aba'ukum, dari kita sendiri dan leluhur kita, kakek nenek moyang kita, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sendiri yang memberikan dia nama, kita sendiri yang mengagungkan tempat itu. Dan akhirnya meninggal generasi ini, muncul generasi kita saat ini menganggap bahwa tempat ini masya Allah adalah tempat yang agung dan suci untuk didatangi, bahkan untuk diibadahi. Berapa banyak orang tur, rihlah, safar, melakukan perjalanan hanya demi mengunjungi kuburan-kuburan tertentu, yang kuburan itu dibesar-besarkan, diagung-agungkan. Hebatnya kuburan ini, hebatnya kuburan Syekh ini, Fulan bin Fulan. Nah, itu terjadi di Indonesia, bahkan di Jambi, ya. Dibesar-besarkan, dibikin perayaan luar biasa. Ini orang soleh yang sudah meninggal 10 tahun lalu, dibikin kegiatan ulang tahun kematiannya. Nah, kita sendiri yang mengagungkan orang yang meninggal tadi. Benar tidak? Maka kesyirikan itu, kita sendiri yang membuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sendiri yang mengagungkan hal tersebut, kita yang membesarkan, kita yang menceritakan kemana-mana bahwa orang ini hebat berjalan di atas air, orang ini hebat sholat di sini, tiba-tiba ada yang ketemu di Mekah, orang ini hebat. Ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah sekalian, pernah dengar kisah seperti itu kan? Masya Allah, beliau saking hebatnya dulu, dari Tunggal ke Tembilahan itu jalan secepat kilat. Ada kisah seperti itu. Ini cerita yang membesarkan, yang mengagungkan cerita tersebut adalah kita sendiri. Kita yang mengarang-arang cerita tersebut. Nah, ini bentuk, masya Allah, dosa yang besar karena mengagungkan sesuatu, menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa membuktikan, ya, karomah tersebut. Nah, ini bentuk kehati-hatian kita. Kalau kita melihat, mencari berkah dengan hal-hal tersebut, maka hendaknya dia berhati-hati. Nah, ma'anzalallahu biha min sultan, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan satupun keterangan, satupun penjelasan terkait hal itu, terkait apa yang kita besar-besarkan tadi, apa yang kita agung-agungkan tadi, apa yang kita sucikan tadi, ya. Malah ada sebagian tempat itu kalau masuk ke situ harus berwudu dulu, bahkan harus pakai pakaian putih. Betul apa benar? Kalau masuk ke tempat tertentu, ya, keramat tertentu, situs tertentu, berpakaian putih. Itu masya Allah, mensucikan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan keterangan bahwa sesuatu itu suci. Kita sendiri yang membesar-besarkan itu. Nah, ini hati-hati, jangan sampai kita sibuk mengumpulkan amalan tapi lupa, ya, lalai untuk sibuk menjaga amalan agar tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya orang yang bertauhid, itu pintarnya, cerdasnya orang yang bertauhid. Maka ibu jamaah sekalian, orang yang mendapat keutamaan, ya, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang punya ilmu tauhid, karena dia punya jun, benteng, tameng, supaya pahala itu tidak dihapus oleh Allah.
Berbeda dengan orang yang hanya belajar agama tapi tidak belajar tauhid, hanya belajar fikih, sirah, bahasa Arab, nah, atau bahkan belajar tarekat dan lain sebagainya. Nah, padahal ada yang lebih penting dari semua ilmu itu, yaitu ilmu untuk menjaga amalan supaya tidak dihapus. Ilmu apa itu? Ilmu tauhid yang kita pelajari selama ini. Jadi tauhid ini, nah, tidak ada nilainya, tidak ada tandingannya, tidak ada dahsyatnya melawan ilmu ini. Ya, maka semoga ini menjadi ilmu yang betul-betul menjaga kita. Nah, iyattabi'una illa dzann wa ma tahwal anfus. Yang mereka ikuti tersebut, yang mereka buat-buat tersebut, yang mereka bangga-banggakan, Masya Allah besok kita ada kegiatan ini, Syekh ini hari kesekian 100, hari ke-10, hari ke-20 tahun dia meninggal. Kita yang bikin acara itu, dan kita sendiri yang mengagung-agungkan beliau yang sudah meninggal, mensucikan beliau. Nah, bahkan terkadang yang lebih parah lagi, datang waktu sholat, karena kita tidak sholat. Nah, ini banyak kejadian yang seharusnya mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang memilih menunda, nanti saja sholatnya, yang penting ini sekarang acara kita. Nah, ini bentuk-bentuknya tipu daya syaitan kepada seorang hamba. Hendaknya dia berhati-hati, jangan sampai dia masuk dalam wilayah seperti ini. Karena tauhid itu, nah, harus dijaga, Pak. Jemaah. Kalau tidak dijaga, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut nikmat hidayah dari diri kita. Maka harus dijaga dengan ilmu dan usaha. Tidak boleh hanya berpangku tangan saja. Nah, yang mereka ikuti adalah azon. Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 20 atau 19 sampai 23. Yang mereka ikuti tersebut itu, yang mereka yakini kebesaran, keagungan, kesucian, ya, orang-orang tersebut tadi, itu seluruhnya illa dzann, tidak ada lain kecuali persangkaan. Mereka menyangka, mereka mengira, mereka menganggap orang soleh ini pantas diagungkan. Nah, itu terjadi ya. Hari ini di Jambi ramai sekali kegiatan luar biasa. Mereka mengagungkan orang-orang soleh, padahal Allah tidak pernah menurunkan perintah itu. Yang kedua, mereka agungkan itu, tidak ada satupun yang bisa mendatangkan dalil kenapa orang itu harus diagungkan. Pasti jawabannya, iya, dia kan orang soleh, Masya Allah, dia adalah turunan dari si ini dan si ini, Masya Allah. Lihat, hanya zon, persangkaan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan, wala tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi in kuntum iyyahu ta'budun. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, jangan sekali-kali kalian sujud kepada matahari, dan juga jangan sekali-kali kalian sujud kepada bulan. Saya mau tanya, jamaah, antara orang yang tadi sudah meninggal tadi, yang diagungkan, disucikan tadi, dengan matahari, mana yang lebih bermanfaat? Mana yang memberikan kita manfaat dalam kehidupan kita? Jujur, matahari. Jadi itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, matahari yang begitu memberi manfaat bagi kalian saja selama kehidupan kalian, dalam bisnis kalian, dalam pekerjaan kalian, dalam kesehatan kalian. Luar biasa manfaat matahari. Sampai dibikin pembangkit listrik tenaga matahari demi kemaslahatan manusia. Bulan juga begitu. Lihat manfaat matahari dan manfaat bulan yang kita rasakan langsung. Siapa yang tidak merasakan
manfaat matahari secara langsung kita rasakan. Pakaian kita kering, bisnis laundry jalan selama ada matahari, olahraga bisa jalan kalau ada matahari, dan lain-lain. Insya Allah pekerjaan kita lancar kalau ada matahari. Apalagi rumah yang tinggal di pinggir kali, kanal, alhamdulillah panas, tidak banjir. Ya, yang langsung memberikan manfaat saja kepada kita. Allah larang jangan disembah, apalagi orang tadi. Apa manfaatnya buat Bapak Ibu? Saya tanya, satu disebutkan apa manfaat orang itu buat saya, buat Bapak jamaah sekalian. Nggak ada manfaat. Lalu kenapa disembah? Kenapa diagungkan? Nggak boleh. Ini tauhid seperti itu, memurnikan tauhid kita, keyakinan kita, kebesaran kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan seharusnya yang mau disucikan itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar, Utsman, Ali. Nah, mereka orang suci yang memang Allah ridho radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Nah, mereka tidak disucikan. Nah, wa matahwal anfus, ini juga masuk di dalamnya dorongan hawa nafsu, jiwa pada diri orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Ini karena dorongan hawa nafsu, entah untuk hawa nafsu yang mana, ya. Nah, bahkan kadang-kadang ada sumbangan, celengan di tempat-tempat yang tadi dikeramatkan itu ada celengan kotak amal, ya, nyumbang di situ. Nah, dan lain sebagainya. Ada yang beli kambing seperti di Makassar itu di Said Yusuf, itu pedagang kambing itu banyak. Jadi orang mengambil manfaat bisnis dari kesyirikan, Masya Allah ya. Nah, walaqad ja'ahum min rabbihim al-huda, sesungguhnya sungguh telah datang, ya, dari Rabb kalian tentang hidayah, petunjuk yang benar itu yang mana? Al-huda, petunjuk yang benar yang mana? Jalan petunjuk, jalan hidayah yang benar yang mana? Semua sudah Allah datangkan dalam Al-Quran maupun hadis. Dan ini ayat terus terang sangat jelas. Allah membandingkan Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat, bentuk-bentuk dan nama-nama orang-orang yang disembah di zaman dulu. Dan hal ini pun ada nama-nama orang yang dianggap punya kesolehan, punya karamah. Nah, dan karamah tersebut boleh jadi benar adanya, akan tetapi itu khusus bagi dia. Bukan berarti karena dia punya karamah dia pantas untuk diibadahi. Tidak boleh. Nah, baik. Itu keterangan dari ayat Al-Quran. Kemudian kata beliau di sini at-tabarruk itu meminta berkah dan berharap serta meyakini apa yang dia gunakan atau dia datang tersebut. Itu tabarruk. 3 jamaah. Ada keinginan untuk menuntut sesuatu yang dia datang, dia gunakan supaya ada berkah di situ, gitu ya. Yang kedua, dia berharap dengan apa yang dia datangi itu, yang dia gunakan ini, atau yang dia amalkan ini, dia berharap sesuatu dari situ. Apakah dipanjangkan umur, rezeki, jodoh, atau diberikan ketenangan, atau diberikan supaya orang tidak ada yang memusuhinya, dan lain sebagainya. Wa'atiqaduha, dan dia meyakini itu. Jadi bukan sekedar mengikuti saja. Nah, ini masuk juga ya. Ada yang bertanya ke kami dulu, bagaimana dengan gelang? Gelang yang dari batu, ya, apakah masuk tabarruk? Nah,
Kalau gelang itu, hati-hati, gelang itu juga bisa menjadi bentuk kesyirikan modern. Dulu batu dan gelang itu tidak disebutkan berkaitan dengan kesehatan. Sekarang disebutkan berkaitan dengan kesehatan. Maka sekarang, banyak orang yang beli batu-batu dipakai di lehernya, di kalungnya, di tangannya, di segala macam. Bahkan tidak batu-batu kesehatan. Ini bentuk tabarruk, ya, bentuk mencari berkah, berharap kalau dia pakai batu itu kesehatannya bertambah, atau dia berharap penyakitnya berkurang. Ini Masya Allah ya, hati-hati jemaah. Lihat, syaitan tidak putus asa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Sudah kita jelaskan berpuluh-puluh kali. Jangan merasa aman dari makar syaitan. Oh, sekarang nggak ada syirik besar. Dulu dia orang sembah batu. Oh, jangan salah Pak. Batu yang kita sembah sekarang dibentuk berbeda, yaitu dalam bentuk bisa menyembuhkan. Dulu kan batu dibikin bentuk patung kan. Zaman sekarang siapa yang mau menyembah patung? Banyaknya patung, nggak ada orang sembah. Tapi dibikin bentuk yang lainnya, dipakai di tangan. Kalau enggak, oh itu keluar rumah, aduh ya Allah, putar mobil cepat. Kenapa? Batu, kelihatan batu. Batu kesehatan, gelar kesehatan ketinggalan. Kalau kesehatan mana? Kalau kesehatan mama, papa, ayo pulang. Bahkan sibuk. Nah, itu kalau kesehatan yang di atas kulkas tuh, bawa sekarang. Saya ingatkan jamaah, hati-hati jamaah dengan bentuk-bentuk new kesyirikan baru. Bahaya ini. Orang menganggap pakai batu kalung boleh mubah ya. Mubah itu kalau dia tidak ada sedikit pun 3 unsur tadi. Makanya kita ngaji ilmui. Pentingnya orang berilmu dengan orang yang gak berilmu. Hari ini Bang Iko dan yang lainnya paham. Kalau saya pakai gelang, yang penting tidak ada niat, boleh. Atau perhiasan, silakan. Syaratnya tidak boleh ada niat. Di situ yang pertama, mencari barokah. Kalau saya pakai ini, semoga begini dan begitu. Dan dia berharap dengan apa yang digunakan. Dan yang ketiga itu dia yakin itu tadi. Kalau dia tidak pakai, dianggapnya dia akan mendapat musibah atau bencana. Beda kalau cincin kawin, itu harus dipakai, kalau enggak bahaya itu. Pak Iwan, nanti orang kira ini masih gadis itu. Nah, ini penanda. Beda penanda. Tapi ini maksudkan kesyirikan di sini kalau dia menganggap ada harapan di situ. Nah, jadi jemaah, alhamdulillah ya. Jadi kalau mau beli batu untuk kesehatan, ingat tadi, saya beli batu ini buat apa? Berharap supaya sehat kan? Lebih baik jangan. Tapi Ustaz, menurut dokter, maaf dokter Esi, saya tidak bermaksud untuk mau ini, akan tetapi dokter juga ada oknum sama dengan hakim ya Bu pengacara ya. Hakim juga ada oknum, makanya Patrialis Akbar lagi ini. Hakim Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi, saya tidak paham. Apa hakim sekarang Pak Aswar Usman lagi dipanggil jadi. Kasusnya aneh, padahal sudah paham hukum tapi malah masuk terjerat. Ada apa? Jadi intinya adalah hati-hati. Ilmu itu ya teman sejati. Nah, maka percaya dengan ilmu. Kalau mau pakai batu, tanya ke dokter yang memang spesialis batu. Saya tidak paham, nanti dokternya silakan. Apa ada hubungannya antara batu dengan sakit ginjal tipes ya? Saya tidak begitu paham masalah itu. Cuma mungkin ada riset lagi lebih dalam ya.
Jadi kalau yang di TV di iklan itu kan belum terlalu dalam ya risetnya itu. Jadi kita juga nggak mengerti. Yang namanya pedagang. Tapi betul-betul kandungannya betul memang bisa mengurangi atau bagaimana ya kita nggak tahu. Nah, kalau memang betul bisa apa? Karena tidak semua batu nampak. Ini contoh kenapa judul kita hari ini mencari berkah dengan pohon maupun batu. Nah, jadi pohon itu bukan cuma sekedar pohon yang besar, tidak. Pohon yang kita menganggap aneh. Wih, masya Allah, ada pohon aneh di situ. Sehingga dia menggantungkan sesuatu di situ dengan tujuan mendapat berkah. Nah, ini nanti ada saat sambungan dari hadisnya. Karena zaman dulu ada orang-orang musyrik Mekah itu punya Zatu Anwat. Zatu Anwat itu pohon berkah, bidara ya, tapi dia besar. Sebelum mereka berperang, mereka gantung dulu situ pedang, tombak, supaya nanti besok mau berperang baru ada berkah. Dan ada rupanya ya, di Indonesia mungkin ada pohon-pohon yang dianggap bisa memberikan berkah, atau bahkan sumur ya. Ada sumur yang dianggap kalau mandi di situ bisa kebal. Banyak ya, bukan cuma pohon, tapi juga batu ataupun yang lain, air dan lain semacamnya. Nah, ini kita nanti tanya jawab saja. Nah, insya Allah nanti dalam tanya jawab baru kita akan menjelaskan. Karena waktu juga sudah 8:30. Kita kembali ke jamaah. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan di tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di negeri kita ini kan sudah kayaknya ada tradisi gitu ya, untuk pergi ke mengunjungi makam-makam wali songo gitu kan. Itu sampai ada paket-paket ininya ya, paket wisatanya, dan itu yang melakukan juga ya ini ya ustaz gitu, ustaz yang juga. Nah, itu seperti apa itu jadinya ustaz hukumnya